Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Puluhan warga di Kabupaten Gresik, Jawa Timur berunjuk rasa di depan gedung DPRD hingga saling dorong dengan anggota kepolisian. Mereka menuntut agar penyerapan tenaga kerja warga lokal mencapai 60% sesuai peraturan Bupati Gresik. Warga Manyar, Komplek Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik terlibat kericuhan dengan polisi di depan gedung DPRD Gresik Rabu siang. Masa yang mengaku sebagai kelompok pekerja proyek Manyar Gresik ini menuntut agar PT Freeport yang berada di Java Integrated Industrial and Ports Estate atau JIIPE Manyar mempekerjakan warga lokal yang tinggal di sekitar proyek. Menurut mereka, baru 10% warga lokal yang dipekerjakan di proyek tersebut. Sementara berdasarkan Perda Kabupaten Gresik, jumlah tenaga kerja lokal harusnya mencapai 60%. Audiensi dengan anggota Dewan selama lebih dari 3 jam tidak mencapai titik temu. Berikutnya petugas gabungan menemukan ladang ganja seluas 1,5 hektare di perbukitan desa Rawo-Rawo Dolok, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Belasan ribu batang pohon ganja kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar. Sebanyak 12.000 batang pohon ganja berusia 4 bulan atau siap panen ini dimusnahkan petugas gabungan BNN pada Rabu siang. Jumlah tanaman ganja yang dimusnahkan mencapai 6 ton. Keberadaan lokasi ladang ganja diidentifikasi oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan informasi geospasial menggunakan pesawat terbang tanpa awak. Meski sudah dimusnahkan, petugas belum mengetahui pemilik ladang ganja dan kasus ini masuk dalam penyelidikan. 19 mobil supercar mulai dari Lamborghini, Ferrari, BMW hingga Nissan Sport milik komunitas mobil sport di Indonesia pada Jumat hingga Sabtu menjajal aspal sirkuit Mandalika. Mobil-mobil kencang ini melintasi sirkuit sepanjang 4,3 km sebanyak 5 putaran sebelum menjajal sirkuit Mandalika. Anggota komunitas supercar mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana berkendara pada kecepatan tinggi. Dan di sirkuit ini, aksi 19 kendaraan supercar memaksimalkan terbentuknya racing line di lintasan sirkuit Mandalika untuk roda 4 yang juga akan menggelar balap mobil sport pada September dan kemudian kembali menggelar MotoGP pada pertengahan bulan Oktober mendatang. Informasi selanjutnya, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan hadir sebagai saksi dalam sidang pencemaran nama baik dirinya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kamis pagi. Sebelum persidangan dimulai, sempat terjadi kericuhan antara dua kelompok pengunjuk rasa dan protes kuasa hukum terdakwa Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti yang tidak bisa masuk ke ruang sidang. Jelang sidang kasus pencemaran nama baik Luhut Binsar Panjaitan dengan terdakwa Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti diwarnai kericuhan antar dua kelompok pengunjuk rasa di depan gedung Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Orator kelompok pengunjuk rasa di Jalan Dr. Sumarno ini saling berdebat dan nyaris adu pukul. Tidak hanya di depan gedung Pengadilan Negeri Jakarta Timur, suasana panas juga terjadi di depan gedung pengadilan. Kuasa hukum dan pendukung terdakwa Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti bersitegang dengan polisi yang berjaga lantaran tidak dapat masuk ke dalam ruang sidang. Sempat terjadi aksi saling dorong karena pendukung Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti memaksa masuk. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan hadir dalam sidang kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti. Luhut hadir sebagai saksi e-charge atau saksi yang memberatkan terdakwa. Kepada jaksa dan majelis hakim, Luhut mengaku kasus ini tidak membuatnya rugi secara materi namun secara moral. Luhut tidak terima dituding sebagai penjahat dan disebut dengan kata Lord yang menurutnya bermakna negatif. Sebelumnya jaksa mendakwa Haris Azhar dengan pencemaran nama baik. Usai mengunggah video podcast di YouTube pada Agustus 2021 dengan judul yang mencantumkan kata Lord Luhut. Dalam video, Fathia nampak hadir sebagai narasumber. Menolong saya.